Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita, dosen Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Institut Keguruan, dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Bimbingan dan Konseling, yaitu Pendidikan Inklusif. Mata kuliah Pendidikan Inklusif ditawarkan pada semester ganjil dan diperuntukkan mahasiswa semester 5. Bobot mata kuliah ini yaitu 3 SKS dengan total pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, dan ini termasuk UTS dan UAS. Mata kuliah Pendidikan Inklusif menyajikan pembahasan tentang konsep pendidikan inklusif, tantangan dan permasalahan implementasi pendidikan inklusif, identifikasi anak berkebutuhan khusus, dan program bimbingan dan konseling di sekolah inklusi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap pribadi yang menerima keragaman siswa di lingkungan sekolah. Kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar pendidikan inklusif dan mampu menguasai program bimbingan dan konseling di sekolah inklusi. Ketiga, mahasiswa mampu mendesain program bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Keempat, mahasiswa mampu menerapkan program bimbingan dan konseling untuk anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Adapun metode pembelajaran mata kuliah pendidikan inklusif ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus ini melalui platform Zoom Meeting dan asinkronus melalui platform Google Classroom. Komponen penilaian dalam mata kuliah pendidikan inklusi memiliki bobot penilaian yang berbeda-beda. Yang pertama, tugas presentasi dan tugas individu 20%, kedua, kehadiran 30%, ketiga, ujian tengah semester 25%, keempat, ujian akhir semester 25%. Selanjutnya, saya akan sajikan berlangsungnya kelas mata kuliah pendidikan inklusif melalui platform Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah pendidikan inklusif. Jadi mudah-mudahan di pertemuan hari ini mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan dengan respect, menyimak, kemudian bisa memahaminya ya. Oke, mudah-mudahan yang lainnya juga sudah bisa masuk dan bergabung hari ini. Ya, Ibu share screen dulu ya. Tapi ini sudah masuk semua ya? Sudah ya? Oke. Ini gabungan kelasnya ya, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita masuki perkuliahan ya. Ya. Baik, hari ini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan inklusif ya, teman-teman. Barangkali ini mata kuliah yang baru diampu oleh teman-teman semua. Jadi saya akan menjelaskan terkait apa itu bimbingan konseling berkaitan dengan konsep pendidikan inklusif. Jadi karena teman-teman nanti akan mengajar di sekolah dan saat ini undang-undang sudah menentukan bahwa setiap sekolah itu inklusif ya. Jadi harus menerima siswa-siswa yang memiliki kebutuhan khusus, dan mata kuliah ini menjadikan suatu landasan buat teman-teman untuk memahami apa itu sekolah inklusif, apa itu pendidikan inklusif, bagaimana konsepnya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan konsep pendidikan inklusif, gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya definisi dari pendidikan inklusif. Apa itu pendidikan inklusif? Nah,
Jadi di sini ada pendidikan inklusif menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 70 tahun 2009 gitu ya. Jadi di sini apa itu pendidikan inklusif? Yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama, ya, dengan peserta didik pada umumnya. Jadi kalau dari lihat Permendiknas ini bahwa anak-anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa itu digabung dengan anak-anak yang umumnya satu kelas gitu ya, tidak dipisah seperti di SLB gitu ya. Itu kan hanya khusus anak ABK. Tapi ternyata yang dimaksud pendidikan inklusif dalam konteks Permendiknas adalah anak-anak yang memiliki berbakat, punya kecerdasan potensial istimewa gitu ya. Ini digabung dengan peserta didik pada umumnya. Baik, bisa dilihat ya teman-teman, ini menurut Permendiknas. Nah, sekarang kita berlanjut pada apa itu sekolah inklusi. Tadi berbicara konteks pendidikan inklusif, sekarang pada konteks di lapangan, apa itu sekolah inklusi. Jadi, teman-teman ketika nanti sudah lulus, jadi guru BK, ada di sekolah inklusi misalkan. Nah, kalau sekolah inklusinya sendiri apa sih? Yaitu sekolah yang menampung semua peserta didik di kelas yang sama, menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Jadi ketika berbicara tadi aturan dari pemerintah bahwa anak-anak yang punya bakat khusus, kecerdasan potensial yang berbeda, itu disatukan dengan anak-anak pada umumnya, di sini sekolah inklusi itu berkaitan dengan teknis di lapangan, bagaimana membuat satu program pendidikan yang layak untuk dia, untuk anak-anak tersebut. Gitu ya. Nah, baik. Ini menurut siapa? Ini menurut Steinberg tahun 1980. Jadi, coba kita lihat sampai 2 slide ini, menurut teman-teman, ini bagaimana nih? Sudah ada gambaran atau tidak nih? Ada yang dimaksud dengan pendidikan inklusif, ada yang dimaksud dengan sekolah inklusi. Jadi dua hal ini saling berkaitan. Kalau pendidikan itu sendiri, bagaimana suatu sistem, kalau sekolah itu, bagaimana itu wadah. Ya, pendidikan inklusif, sekolah inklusif. Udah pada dengar belum sebelumnya? Terkait dengan pendidikan inklusif atau sekolah inklusi. Teman-teman udah pada tahu belum? Belum, Bu. Oh, Sania belum tahu. Yang lain ada yang sudah tahu? Ternyata sekolah ini inklusi. Oh, ini sekolah ini bukan inklusi. Di daerahnya bagaimana? Belum paham kayak apa. Sering dengar. Belum paham ya. Berarti sesuatu yang baru ya buat teman-teman semua ya. Jadi ternyata sekolah inklusi itu anak-anak yang menampung anak-anak atau mereka di sekolah tersebut itu anak-anak reguler dan anak-anak punya kekhususan itu di kelas bersama-sama. Gitu ya, baru tahu ya. Nah, pasti nanti ketika di lapangan juga teman-teman ketika mengajar, nah itu jangan kaget lagi. Ya. Jangan kok ada anak kayak gini, anak kayak gitu. Nah, justru ketika berbicara sekolah inklusi itu sudah berbicara tentang HAM, bahwa anak-anak, semua anak-anak mau itu punya kekhususan, nah, itu bisa berteman dengan siapapun. Gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, sampai sejauh ini bisa dipahami. Kita lanjutkan kembali slide-nya ya. Oke. Baik, tadi tentang pendidikan inklusif. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih falsafah pendidikan inklusif? Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya bahwa falsafah pendidikan inklusif ini bermakna pendidikan untuk semua. Bermakna bahwa setiap anak berhak mengakses dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.
Jadi tadi betul sekali berdasarkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, kemudian juga pengertian dari sekolah inklusi sendiri itu anak-anak, semua anak-anak itu punya hak yang sama yang mendapatkan fasilitas pendidikan. Kemudian apalagi? Belajar hidup bersama dan bersosialisasi. Nah, ini bermakna seperti apa? Bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perhatian yang sama seperti peserta didik yang lainnya. Jadi kalau selama ini kalian melihat barangkali ada tetangga, saudara yang, ih, si anak ini kok beda ya, terus dijauhi, ya nggak boleh sekolah ke sini, ini nggak bisa, bukan untuk anak-anak seperti itu. Ternyata sekarang sudah ada aturan undang-undang yang tadi permen ya, peraturan pemerintah terkait dengan bahwa anak-anak seperti itu pun layak untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang mereka peserta didiknya ya secara normal tidak ada penyambatan. Gitu ya. Kemudian falsafah berikutnya apa? Ini di sini ada integrasi pada lingkungan, bermakna bahwa setiap anak berhak menyatu dengan lingkungannya dan menjalin kehidupan sosial yang harmonis. Jadi tidak ada tuh diskriminasi lagi, namanya juga inklusi ya. Jadi nggak ada tuh anak-anak dibiarkan mungkin barangkali dipisahkan dan sebagainya. Mereka harus menyatu dengan lingkungannya. Tidak ada lagi tuh anak-anak yang punya kebutuhan khusus, dia dikerangkeng di rumah, tidak boleh sekolah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang berbicara tentang pendidikan inklusi, bahwa kita harus bisa betul-betul ya menghargai mereka supaya bersatu dengan lingkungannya itu. Kita makhluk Allah yang sama-sama punya hak hidup bersama-sama. Nah, kemudian yang keempat, penerimaan terhadap perbedaan. Ini bermakna bahwa setiap anak berhak dipandang sama dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Ya tadi, ya ini berkaitan dengan nomor 3. Ada integrasi pada lingkungan. Di sini penerimaan terhadap perbedaan. Jadi ketika dia sudah menyatu dengan lingkungannya, jangan sampai ada yang mengasingkannya. Dan ini memang PR besar ya, PR besar kalau menurut saya. Bagaimana ini harus kita maknai ketika anak-anak sudah diterima misalkan di sekolah inklusi, tapi jangan sampai masih melihat sudut perbedaan, harus menerima bahwa misalkan ada kita di guru-guru di sekolah tersebut, ada setiap anak keunikan tersendiri gitu. Itu tidak menjadikan dipandang sebelah mata, tidak ada diskriminasi. Sama layanannya, apalagi guru BK nanti di sekolah ya, jangan membeda-bedakan, saya mau pengennya ngebimbing anak ini aja, anak ini kan ABK saya nggak bisa. Nggak gitu. Jadi berbicara falsafah pendidikan inklusif ini tidak ada diskriminatif. Oke, ya bisa dipahami ya. Nah, setiap anak merupakan pribadi yang unik. Ya, setiap anak memiliki pribadi yang unik. Kenapa? Ya karena kita diciptakan dari orang tua yang berbeda, bahkan ketika berbicara ABK juga itu keunikannya beda-beda. Maka disinilah kaitannya. Bagaimana menerima, bagaimana kita bisa mengintegrasikan dengan lingkungannya. Gitu ya teman-teman ya. Ini berkaitan dengan falsafah. Kemudian ketika berbicara falsafah, sebenarnya teman-teman sudah tahu belum sih sejarah di sebelum saya share screen? Ini kan tadi ada yang, Bu, saya kok baru tahu ya ada sekolah inklusi, tapi udah pada dengar tadi, ada yang belum dengar, mungkin teman-teman yang lain pernah dengar sejarahnya pendidikan inklusi, sekolah inklusi? Belum pernah juga ya? Atau yang sudah baca teman-teman? Belum juga, belum tahu berarti ya sampai sejauh ini seperti apa sejarah pendidikan inklusi ya, atau sejarah sekolah inklusi itu sendiri belum pernah tahu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan berarti ya materi ini tentang sejarahnya seperti apa sih. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya, sejarah perkembangan pendidikan inklusif. Bagaimana sejarahnya? Kenapa sampai ada undang-undang bahkan permen ya terkait dengan pendidikan inklusi? Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia, terutama pada mulanya, diprakarsai oleh negara-negara Skandinavia. Jadi bukan Indonesia yang memprakarsai, tapi negara Skandinavia. Itu di Denmark, Norwegia, dan Swedia.
tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata sehingga pada tahun 1990 masyarakat dunia menyelenggarakan konferensi di Bangkok, Thailand. Nah, dari konferensi ini melahirkan deklarasi Education for All atau pendidikan untuk semua. Teman-teman sudah lahir belum 1990? Ada yang sudah lahir? Belum lahir ya? Ternyata teman-teman belum lahir, tapi sejarah mencatat bahwa berkaitan dengan pendidikan inklusif sudah dibicarakan di ranah bukan Indonesia lagi, tapi di ranah internasional di Denmark. Ya, jadi orang-orang luar negeri itu udah aware banget tentang masalah pendidikan inklusif ini. Jadi berkaitan dengan bagaimana supaya anak-anak sekolahnya memiliki hak yang sama, itu sudah digagas ya. Bahkan teman-teman sendiri di tahun 1990 saya belum lahir, itu mereka luar biasa. Ya, masyarakat dunia menyelenggarakan konferensi sampai menyelenggarakan konferensi. Ya, lihat. Nah, adalah di sini deklarasi Education for ya teman-teman ya. Nah, menindaklanjuti dari konferensi di Bangkok, Thailand, para praktisi pendidikan khusus pada tahun 1994 menyelenggarakan di konferensi Special Need Education di Salamanca, Spanyol. Jadi ini terus berkaitannya dari 90, kemudian 94. Nah, bagaimana nih hasil dari konferensinya di Salamanca? Itu ada yang dinamakan dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education. Gitu. Secara formal ini istilahnya inclusive education atau pendidikan inklusif. Maka disinilah sejarah awal mula pendidikan inklusif. Ya, panjang sekali ya berarti teman-teman ya. Luar biasa gagasan, jadi terus konsisten mereka memperjuangkan bagaimana anak-anak yang memiliki kekhususan itu punya hak yang sama, tidak diskriminatif. Istilahnya baru muncul di sini setelah adanya konferensi Salamanca, diumumin nih di sini tuh dalam konferensi ini muncullah yang disebut dengan pendidikan inklusif. Diperkenalkan pada konferensi ini. Nih, dunia, kita tuh harus menggagas ini. Negara-negara maju, negara-negara berkembang. Ya. Adapun dari Salamanca statement bahwa anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas. Jadi anak-anak seperti itu pun mereka berhak belajar, berhak bergaul dengan siapapun. Ya kita selama ini barangkali memiliki anggapan yang merasa bahwa mereka berbeda, mereka tidak berhak. Nah itu salah. Justru ketika mereka punya kekhususan, kita merangkul. Ya, bahkan teman-teman sendiri ini dari Prodi Bimbingan Konseling kelak nanti jadi guru BK itu sudah memahami kondisi ini. Makanya kita belajar tentang pendidikan inklusif ini, kita tahu konsep bahwa sekolah inklusif itu seperti apa sih? Konsep dari pendidikan inklusif itu bagaimana? Sejarahnya seperti apa sih? Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari tadi yang kita bahas itu di luar negeri, ya. Bagaimana di Indonesia? Nah, sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif, nah di Indonesia pada tahun 2004 ini menyelenggarakan konferensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Lihat, kita mulai di 2004. Tadi kan yang memulai lebih awal tahun 1990 ya. Dilanjutkan lagi konferensi tahun 1994. Kemudian ini 2004. Jadi 10 tahun kemudian kita mendeklarasikan tentang pendidikan inklusif di Bandung. Untuk apa? Untuk memperjuangkan hak-hak anak-anak yang dengan hambatan belajar. Ya. Kemudian pada tahun 2005 diadakan lagi simposium internasional di mana? Di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Ya teman-teman, kita sebenarnya sudah berkomitmen. Nah, jadi ketika tadi Ibu tanya, apakah kalian sudah tahu pendidikan inklusif itu apa? Apakah kalian sudah tahu sekolah inklusif itu bagaimana? Ketika kalian tidak tahu, maka mata kuliah ini memberikan suatu pemahaman, gambaran, bahkan nanti kalian dalam proses pelaksanaan jadi tahu kondisi di lapangan. Ada bekal bahwa, oh ternyata
konsep ini tuh sejarahnya panjang sekali. Dan kita, senegara Indonesia, juga berkomitmen dengan adanya deklarasi di Bandung, dilanjutkan ada simposium internasional di Bukit Tinggi. Ini luar biasa ya teman-teman ya, bahwa kita sebagai orang Indonesia yang ramah, kata orang-orang ya, kata orang-orang luar negeri kan seperti itu. Jangan sampai tidak ramah pada anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Banyak misalkan beberapa sekolah menolak. Nah, barangkali itu kita juga tidak menjudgment kenapa sekolah menolak. Barangkali SDM-nya tidak ada. Nah, inilah SDM terbaik dari Prodi Bimbingan dan Konseling, memahami konsep-konsep tentang pendidikan inklusif supaya kelak teman-teman mengerti dan memahami apa yang perlu dilakukan. Setidaknya tahu sejarahnya juga. Nanti kita juga akan belajar tentang bagaimana program bimbingan untuk anak-anak ABK juga. Jadi pelaksananya konsisten ya, bukan hanya tentang tahu, tapi mengerti apa yang perlu dilakukan. Oke, baik. Itu saja barangkali yang Ibu ingin sampaikan tadi terkait dengan bagaimana konsep, bagaimana falsafah, bagaimana tentang sejarah. 3 poin tadi yang Ibu sampaikan, apakah ada teman-teman yang ingin ditanyakan barangkali? Sudah paham? Baik, siapa yang tadi raise hand? Oke, ada Raden dulu. Raden, gimana Raden? Baik Bu, saya jelas suara saya Bu. Jelas, ya. Nah, saya mau nanya tentang yang tadi kan pendidikan inklusif ya. Ya. Bagaimana cara mengaplikasikan gitu, mengefisiensi pendidikan tersebut, sedangkan seperti yang kita ketahui banyak dari siswa yang mendapatkan pendidikan inklusif itu memiliki kepribadian yang teramat sangat berbeda Bu. Terima kasih. Baik, ya. Betul sekali Raden ya, kita di sekolah tuh apalagi sekolah umum, di SD, SMP, SMA, mereka punya kepribadian beda-beda. Ada yang betul lah kalau bahasa Sunda mah ya, tekau pelingali anak yang berbeda, terus khawatirnya ada pembulian gitu ya. Nah, bagaimana implementasi di lapangan? Nah, ini PR besar teman-teman. Dan ini tidak bisa dipungkiri juga, banyak kasus-kasus yang kita barangkali lihat ya di televisi, ada anak ABK dibully ya. Nah, peran nanti kalian jadi sarjana dari BK atau nanti kalian sudah jadi guru bimbingan dan konseling, ini perannya sangat besar, mengedukasi anak-anak yang lain dan mengkondisikan, memahamkan mereka bahwa perbedaan antara manusia itu, apalagi dengan keberbakatan, kekhususan, itu harus dipahamkan bahwa ketika mereka berbeda bukan berarti tidak bisa bersama-sama. Ya. Terus ngasih tahu perbedaannya apa. Mungkin dari fisiknya ada yang kelihatannya anak ABK ya, ada yang sangat kelihatan wajahnya. Nah, beritahu pada anak-anak yang lain ketika mata mereka melihat sesuatu yang sangat berbeda dari fisik, jangan sampai lisannya menyampaikan perkataan yang tidak baik. Maka edukasi dengan di bimbingan dan konseling klasikal itu memahamkan anak-anak yang lain bahwa di antara kita tuh ada anak-anak yang Allah titipkan dengan berbeda dengan mereka. Itu barangkali Raden ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, baik. Alivia gimana Alivia? Begini Bu, jadi apakah pendidikan inklusi ini merupakan solusi jitu terhadap problematika pendidikan disabilitas di Indonesia? Baik ya. Ketika berbicara solusi terbaik, ya jelas kita punya visi misi besar terkait dengan implementasi pendidikan inklusif dalam proses di lapangan ya, Alif ya. Harapannya sangat tinggi bahwa bukan hanya terkait dengan undang-undang, bukan terkait dengan masalah solusi, tapi ini amanah besar. Kita sebagai seorang muslim barangkali pernah dengar ada satu surat tentang abasa ya, janganlah kau bermuka masam, itu bercerita tentang ada seorang yang tunanetra bertanya pada Rasulullah, tapi Rasulullah lagi sibuk sama siapa? Sama saudagar-saudagar yang sedang didakwahi. Sampai akhirnya Rasulullah terlihat memalingkan wajah. Allah menyampaikan, jangan kau bermuka masam. Padahal orang buta itu tidak melihat ya. Tidak melihat Rasulullah lagi ngedakwain dan tidak tahu bahwa tidak sedang sibuk gitu ya, lagi sibuk. Tapi Allah bilang, jangan kau bermuka masam. Itu ada yang nanya, orang buta.
dijawab. Jadi bukan tentang solusi saja ini berkaitan ini ya, tapi bagaimana kita punya amanah besar, satu kewajiban bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Apakah itu solusi gitu? Ya barangkali ini banyak amal soleh, tapi memang implementasinya bukan hal yang mudah ya, Lip ya. Kenapa? Karena ini SDM-nya memang perlu diedukasi. Namanya orang menerima kondisi setiap orang yang berbeda, apalagi orang yang kondisinya sama aja, kadang-kadang kita masih ada problematika yang banyak ya. Apalagi dengan perbedaan yang sudah sangat terlihat kentara. Baik itu anak-anak ABK yang slow learner atau anak-anak ABK yang lainnya. Tapi memang untuk di sekolah reguler yang Ibu tahu ya, yang umum itu hanya menerima anak-anak yang ABK-nya ringan. Jadi ABK-nya tetap berat itu masih di SLB. Gitu ya, masih di SLB. Jadi yang di SD negeri, SMP negeri, SMA negeri itu hanya yang ABK-nya ringan. Contoh ada yang di SMA 5 itu ABK-nya tunanetra. Jadi secara intelektual mereka masih normally. Itu hanya tidak bisa melihat saja. Beda ketika berbaca ujian juga beda. Gitu ya. Tapi naik kelas ya naik kelas. Nggak ada tuh anak ABK di sekolah umum, kelas 1 terus naik-naik kan nggak mungkin ya. Gitu ya. Jadi makanya mereka naik kelas tapi dengan penyesuaian kurikulum. Namanya ada nama PPI. Pembelajaran individual ya. Program pembelajaran individual. Barangkali nanti PR buat teman-teman karena mata kuliah ini luar biasa ya, nanti barangkali bisa cek judulnya program pembelajaran individual. Itu sudah sangat banyak bisa diakses. Ya. Gitu Hasna. Baik Ibu, terima kasih datanya. Oke, baik. Yang lainnya cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, baik. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih banyak hari ini perkuliahan tentang, ada 3 poin ya hari ini ya, tentang konsep pendidikan inklusif. Kita review kembali. Yang pertama, tentang definisi dari pendidikan inklusif sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana falsafah dari pendidikan inklusif itu seperti apa. Yang ketiga, sejarahnya bagaimana. Jadi jangan sampai kita tidak memahami kondisi di lapangan dan tidak mengetahui bagaimana konsep yang sesungguhnya. Itu ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan hari ini teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah kita pelajari ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih ya semuanya yang sudah hadir ya. Oke, baik. Kita tutup ya. Izin live ya. Sekian deskripsi mata kuliah pendidikan inklusif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.